Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran kimia. Di sini saya akan membahas mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Atom merupakan bagian yang sangat kecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Sebagai contoh, logam emas jika dipotong-potong sedemikian rupa, maka akan diperoleh suatu bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih mempunyai sifat emas. Bagian inilah yang disebut atom emas. Atom emas berbeda jenisnya dengan atom perak, atom aluminium, atau atom besi. Atom-atom yang sejenis dapat bergabung membentuk molekul unsur. Contohnya, gas oksigen adalah unsur yang terbentuk dari gabungan dua atom oksigen, sedangkan gas hidrogen adalah unsur yang terbentuk dari gabungan dua atom hidrogen. Akan tetapi, ada juga unsur yang merupakan atom tunggal, contohnya logam emas. Unsur-unsur tersebut baik yang ada di alam maupun unsur buatan disusun dan dikelompokkan dalam tabel periodik. Kemudian mengenai teori atom. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, ada seorang filsuf Yunani yang bernama Demokritus yang menjelaskan bahwasannya partikel sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut dengan atomos, ya, di mana atomos itu artinya tidak dapat dibagi. Nah, kemudian pada tahun 1803, John Dalton, seorang guru sekaligus ilmuwan Inggris, mendefinisikan bahwa benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi sebagai atom. Di dalam teorinya tentang atom, Dalton membuat hipotesis yang menjadi dasar berkembangnya kimia modern. Nah, adapun di sini hipotesis Dalton tentang atom, bahwasannya di sini unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi disebut dengan atom. Atom-atom yang menyusun suatu unsur adalah identik, baik massa, ukuran, dan sifatnya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai ukuran, massa, dan sifat yang berbeda. Kemudian, senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Kemudian, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Pada reaksi kimia terjadi penataan ulang atom-atom atau berpisahnya atom-atom penyusun senyawa dan kemudian bergabung kembali dengan komposisi yang berbeda. Konsep tentang atom yang dikemukakan oleh John Dalton lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan yang dikemukakan oleh Demokritus. Dari hipotesis yang pertama, sebenarnya Dalton juga tidak bisa menjelaskan lebih rinci seperti apakah bentuk atom. Akan tetapi, Dalton lebih realistis dan menunjukkan bahwa atom dari unsur yang berbeda mempunyai ukuran dan sifat yang berbeda. Misalnya, ditunjukkan oleh perbedaan sifat antara unsur hidrogen dan oksigen, karena keduanya disusun dari atom yang berbeda. Hipotesis yang kedua lebih menjelaskan bahwa bila dua atom yang berbeda bergabung dan kemudian dengan perbandingan jumlah atom yang berbeda akan menghasilkan senyawa yang berbeda pula. Gagasan tersebut memberikan penjelasan kepada hukum perbandingan tetap atau hukum Frost yang dikemukakan oleh Joseph Frost pada tahun 1799. Hipotesis ini mendorong para ilmuwan
waktu itu untuk terus bereksperimen tentang atom. Kemudian struktur atom dan perkembangan atom. Nah, di sini partikel yang menyusun atom adalah ada elektron, proton, dan neutron. Oke, yang pertama kita bahas mengenai elektron. Penemuan elektron bermula dengan ditemukannya tabung sinar katode oleh Carl Ferdinand Braun. Tabung sinar katode berupa tabung hampa dari kaca yang dialiri arus listrik searah dari kutub positif yang disebut dengan anode dan kutub negatif yang disebut dengan katode. Bila tabung tersebut dialiri arus listrik yang cukup kuat, akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif menuju kutub positif. Inilah yang disebut dengan sinar katode. Nah, di sini sinar katode yang ini memiliki sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama, merambat dalam garis lurus dari kutub negatif yaitu katode menuju kutub positif. Nah, merambat dalam garis lurus dari kutub negatif itu katode menuju ke kutub positif. Ini dia merambat lurus dari kutub negatif ke kutub positif. Di sini dari katode ke anode. Ini sifat sinar katode yang pertama. Selanjutnya dibelokkan oleh magnet dan medan magnet menuju ke kutub positif. Nah, ini kalau misalnya ada medan magnet, dia akan dibelokkan ke kutub positif, ya. Dia akan menuju ke kutub positif itu dibelokkan. Kemudian, sifat sinar katode tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektrodenya yang dipakai, jenis gas dalam tabung, dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Jadi tidak dipengaruhi oleh jenis kawat, jenis gas, kemudian bahan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Nah, ini kemudian ini dia tidak dipengaruhi, ya. Yang ini tadi yang lurus. Oh, ini tadi ya. Ini yang lurus, yang ini yang dibelokkan. Nah, ini yang tadi tidak dipengaruhi oleh yang namanya tabung jenis gas dalam tabung, kemudian tidak dipengaruhi oleh kawat, kemudian juga tidak dipengaruhi oleh sehingga masukkan arus listrik. Dengan mengatur kekuatan medan magnet dan listrik, Thomson dapat perbandingan muatan dan massa elektron, yaitu E per M, yaitu negatif 1,78 kali 10⁸ Coulomb per gram. Kemudian, setelah William Crookes menemukan tabung katode yang lebih baik pada tahun 1879, maka penelitian tentang sinar katode dilanjutkan oleh Joseph John Thomson yang mendapati bahwa sinar katode sebenarnya adalah materi yang berukuran kecil karena dapat memutar baling-baling yang dipasang di antara katode dan anode. Dan dari penelitian tersebut, Thomson dapat menemukan muatan elektron, yaitu 1,76 kali 10⁸ Coulomb per gram. Nah, penyelidikan lebih lanjutnya lagi mengenai elektron dilakukan oleh Robert R. Millikan, Andrew Millikan, di mana ahli fisika dari Amerika yang mendapatkan penghargaan Nobel dari bidang fisika pada tahun 1923 untuk menemukan muatan elektron. Nah, dari percobaan tersebut, Millikan berhasil menemukan muatan setiap tetes minyak. Jadi ini tetes minyak yang disemprotkan, ya, dari yang disemprotkan. Nah, sehingga di sini temukanlah muatannya, muatan yang kemudian
merupakan kelipatan dari bilangan yang sangat kecil, yaitu 1,6022 kali 10 pangkat min 19 kulom. Berdasarkan percobaan Millikan, disimpulkan bahwa muatan satu elektron adalah 1,6022 kali 10 pangkat negatif 19. Nah, kemudian setelah menemukan elektron, Thomson mengajukan model atom yang dikenal sebagai model atom Thomson atau Routine-Smith. Elektron tersebar di bagian badan yang di badan atom yang bermuatan positif. Nah, jadi ini badan atomnya bermuatan positif, kemudian ini kismisnya, elektronnya yang bermuatan negatif. Kemudian inti atom dan proton. Penemuan Thomson menyebabkan para ahli semakin yakin bahwa atom tersusun oleh partikel-partikel subatom yang lebih kecil ukurannya. Pada tahun 1886, Eugene Goldstein memodifikasi tabung sinar katode yang melubangi lempeng katodenya. Dari percobaan ini ditemukan sinar yang arahnya berlawanan dari sinar katode. Sinar yang tersebut menembus lubang katode yang dibuat seperti yang disebut dengan sinar kanal karena menembus lubang kanal pada katode. Nah, kemudian pada tahun 1898 Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal merupakan partikel yang bermuatan positif yang selanjutnya disebut dengan proton. Sifat proton tergantung pada gas yang dihasilkan. Nah, kemudian di sini penumpuan proton oleh gasnya menimbulkan pertanyaan. Sehingga di sini Ernest Rutherford, seorang ahli fisika dari New Zealand, mendapatkan penghargaan di bidang kimia pada tahun 1908 untuk menemukan struktur atom yang memiliki nukleus. Jadi di sini dari penemuan dari Rutherford ini bahwasannya ketika sinar alfa ini ditembakkan lempeng emas, dan ada yang diteruskan dan ada yang dibelokkan seperti ini. Diteruskan dan ada yang dibelokkan. Dari pengamatan tersebut didapatkan fakta bahwa jika partikel alfa ditembakkan atau dihampurkan pada lempeng emas yang sangat tipis, sebagian besar partikel alfa diteruskan. Ada penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat. Dari pengamatan Marsendens juga diperoleh fakta bahwa 1 di antara 20.000 partikel alfa akan dibelokkan menjadi sudut 90 derajat. Bahkan lebih, berdasarkan gejala yang terjadi, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, hampir semua partikel alfa diteruskan. Berarti atom bukan merupakan bola pejal yang bermuatan negatif seperti yang digambarkan oleh C.C. Thomson. Tetapi sebagian besar merupakan ruang hampa atau kosong. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Nah, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta, 1 dari 20.000 partikel alfa dibelokkan. Bila di perbandingan 1 berbanding
20 merupakan perbandingan diameter, maka akan didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil dari ukuran atom secara keseluruhan. Nah, ini adalah gambaran dari model atom Rutherford. Ini adalah gambaran dari model atom Rutherford. Tadi dikatakan bahwasannya hampir semua partikel alfa itu diteruskan, berarti atom bukan merupakan bola pecah. Nah, sebelumnya kan digambarkan oleh Thomson itu bahwasannya atom itu bentuknya yang pertama Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah bentuknya bulat seperti bola pecah. Kemudian Thomson mengatakan bahwa semuanya dikelilingi oleh yang namanya elektron seperti ini. Nah, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rutherford, bahwasannya ketika ditembakkan partikel alfa di sini hampir semuanya diteruskan. Kalau misalnya semuanya diteruskan, berarti di sana ada ruang kosong. Nah, jika lempengan emas tersebut dianggap suatu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil. Nah, di sini digambarkanlah bahwa ini nukleus atau intinya ini bermuatan positif, sedangkan elektron berada di sini. Dia mengitari seperti itu. Jadi ini adalah model atom Rutherford. Kemudian Rutherford juga mengusulkan bahwa seluruh muatan positif atom terpusat di inti atom atau nukleus yang menjadi pusat massa atom. Partikel yang bermuatan positif dalam nukleus disebut dengan proton. Nah, penelitian yang lainnya menemukan massa atom itu 1,67262 kali 10 pangkat negatif 24 gram. Ya, ini untuk massanya. Kira-kira 1840 kali massa elektron. Kemudian ada neutron. Rutherford meninggalkan satu masalah. Apa yang menjadi permasalahannya? Nah, di sini Rutherford menyatakan bahwa perbandingan jumlah proton H dan helium, hidrogen dan helium 1 berbanding 2. Namun, perbandingan massanya hidrogen dan helium itu 1 berbanding 4. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena seperti ini? Nah, kemudian di sini penelitian Chadwick menemukan partikel yang bermuatan netral dengan massa hampir sama dengan proton, yaitu disebut dengan neutron. Sehingga di sini H mengandung 1 proton, helium mengandung 2 proton dan 2 neutron. Maka perbandingan massa hidrogen dan helium 1 berbanding 4. Seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan ini proton dan neutron. Kemudian proton dan neutron terpaketkan dalam inti atom dengan ukuran yang sangat kecil. Elektron bagaikan awan yang mengelilingi nukleus. Nah, ini tabel partikel dasar penyusun atom, di mana ini ada elektron dengan massa sesungguhnya 9,10 kali 10 pangkat min 28 dengan massa relatifnya yaitu 0. Muatan sesungguhnya negatif 1,602 kali 10 pangkat negatif 19. Muatan relatifnya negatif 1. Kemudian proton dengan massa sesungguhnya 1,67262 kali 10 pangkat min 24 dengan massa relatifnya 1. Muatan sesungguhnya positif 1,6022 kali 10 pangkat negatif 19. Muatan relatifnya plus 1. Neutron 1,6750 kali 10 pangkat min 24 dengan massa relatifnya 1. Muatan sesungguhnya 0.
Kemudian muatan relatifnya 0. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.